sekarang kita melangkah ke soal kecepatan ya, kecepatan berpapasan dan menyusul. Ini juga soal sering keluar di soal-soal jenis SKD, mau dalam bentuk soal ke SKD kedinasan ataupun soal CPNS. Nah, sekarang coba kita jawab ya dengan menggunakan trik. Nah, di sini diketahui bahwa jarak kota A ke kota B itu adalah 320. Oke, jaraknya ya. Kemudian yang kedua, kecepatan si Rendra ya. Nah, di sini Rendra memiliki kecepatan berapa? 30 km per jam ke sana, ke kota B ya. Kemudian ada Ansori. Ansori itu dia menuju ke kota A dengan kecepatan berapa? 50 km per jam. Nah, sekarang kita sudah ketahui bahwa Rendra 30, Ansori adalah 50. Secara logika, karena dia berlawanan arah, tentunya pasti dia akan berpapasan. Nah, sekarang jika mereka berangkat bersamaan pada pukul 00, pukul berapa dia akan berpapasan? Nah, triknya di sini adalah cukup dibagi saja. Kan kita ketahui bahwa waktu itu kan sama dengan jarak per kecepatan ya. Berarti ini kan jaraknya. Berarti 320 dibagi dengan total kecepatan gitu. Kan waktu yang dicari. Total kecepatan karena dia sama-sama akan berpapasan ya. Berarti sisa dijumlahkan, berarti 30 tambah 50. Itu sama dengan berapa? Diperolehlah di sini 320 per 80. Coret. Ini hasilnya 32 bagi 8 ya 4. Satuannya satuan jam gitu. Nah, sekarang 4 jam waktu. Jadi dalam waktu 4 jam dia akan berpapasan. Nah, kalau dia berangkat dari bersamaan pada pukul 8.00 ditambah dengan 4 jam, maka dia akan berpapasan pada pukul ya tentunya 12.00 gitu. Jawaban yang tepat adalah bagian C. Berikutnya masih soal kecepatan ya. Cuman di sini pertanyaannya adalah menyusul. Tadi itu pertanyaannya adalah berpapasan, sekarang menyusul. Nah, bagaimana triknya mengerjakan soal yang pertanyaannya adalah kapan menyusul gitu. Nah, coba kita pahami dulu soalnya. Jarak kota Surabaya ke kota Yogyakarta adalah 360 km. Robi berangkat pada pukul, berarti Robi R ya, itu berangkat pada pukul 8.00. Oke. Dengan kecepatan 40 km per jam. Kemudian Irfan itu berangkat pada pukul 9.00 dengan kecepatan 50 km per jam. Nah, pada pukul berapa Irfan akan menyusul Robi? Nah, sekarang perlu diingat bahwa kalau waktu menyusul itu sama dengan selisih, ini diingat saja ya, selisih waktu kemudian dikali dengan kecepatan yang berangkat pertama atau K1, kemudian dibagi dengan selisih kecepatan. Cukup ini. Jadi selisih waktu dikali dengan kecepatan yang berangkat duluan, kemudian dibagi dengan selisih kecepatan. Itu saja triknya. Nah, sekarang kita sisa substitusi masuk. Selisih waktu antara pukul 8 dengan 9 ya jelas ya 1 jam. Kemudian diperoleh di sini kecepatan yang berangkat duluan. Ini yang berangkat duluan kan si siapa lagi? Robi ya. Robi dengan kecepatan 40 km. Dibagi dengan selisih kecepatan. Selisih kecepatan ini berapa? Diperoleh 10 gitu. Nah, sisa dicoret-coret, hasilnya adalah 4 jam. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa dia akan menyusul pada 4 jam kemudian. Maka pukul berapa dia akan menyusul? Nah, sekarang yang berangkat belakangan itu siapa? Si Irfan, berarti pada pukul 9.00 gitu ya. Ditambahkan dengan 4 jam. Jadi waktu menyusul itu adalah pukul 9 ditambah dengan 4 jam. Berarti pada pukul berapa? 13.00. Jawaban yang tepat adalah bagian C.
Baik, kita beralih ke soal yang jenisnya lain ya. Di sini adalah soal perbandingan. Nah, di sini diketahui bahwa dalam kegiatan kerja bakti jika dikerjakan oleh 24 orang maka selesai dalam waktu 4 jam. Jadi kalau dikerjakan 24 orang bisa selesai dalam waktu 4 jam. Kemudian jika banyaknya yang datang adalah 36 orang. Jadi kalau misalkan dia 36 orang, maka banyaknya waktu yang diperlukan adalah berapa gitu. X jam. Nah, cara kerjanya gini, mudah saja. Pertama itu adalah cukup disederhanakan terlebih dahulu. Sederhanakan terlebih dahulu yang ini. Ini kan masing-masing bagi 12 ya, bisa kan? Di sini 2, di sini sisa 3 gitu. Nah, karena di sini dia mengatakan bahwa kalau 24 orang bisa menyelesaikan 4 jam. Kalau 36 orang tentunya dia menurun ya. Dari 4 jam dia menurun. Tentunya waktunya semakin sedikit. Maka dia perbandingan terbalik. Kenapa? Kenapa perbandingan terbalik atau berbalik nilai? Karena di sini 24 ke 36 meningkat. Nah, setelah kita prediksi ini 4 jam, tentunya kan waktunya menurun. Jadi ada meningkat, ada menurun. Maka kita bisa simpulkan bahwa itu adalah berbalik nilai. Jadi ini adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, sekarang bagaimana cara kerjanya kalau berbalik nilai? Tadi kan kita sudah seranakan ya, 2 dengan 3. Nah, cukup dikalikan saja dengan ini. Berarti 2 dikali dengan 4 sama dengan ini dikali ini gitu. 3 dikali dengan X gitu. Diperolehlah 8 sama dengan 3X. Maka X-nya berapa? Ya 8/3 gitu. Nah, di sini masih dalam bentuk pecahan. Nah, kita cek di sini soal ada dalam bentuk jam, satunya menit juga. Nah, caranya adalah ya cukup kita ketahui bahwa kan 1 jam itu sama dengan 60 menit. Oke, maka cukup kalikan dengan 60 menit. Diperoleh berapa? Ini saya coret, hasilnya adalah 20 kali 8 ya 160 menit. 160 menit itu sama saja dengan berapa? Sama saja dengan kalau 2 jam berarti 120 menit. Tambah 40 berarti 2 jam 40 menit. Maka jawaban yang tepat adalah bagian C. Bagian C ya. Gitu. Oke, matematika bisa karena biasa. Baik, nah sekarang kita beralih ke soal yang terakhir ya. Soal terakhir di sini pertanyaannya adalah selisih luas kedua bidang yang diarsir adalah berapa? Ini masuk dalam bagian geometri ya. Nah, sekarang cara kerjanya itu adalah selisih luas kedua bidang yang diarsir. Nah, perlu diingat gini. Ini kan persegi panjang, cuman ada irisannya. Artinya arisan adalah di mana kedua ini ya, bangun datar pertama sama bangun datar kedua memiliki luas yang sama di satu daerah. Nah, di sini. Nah, cuman kalau mau tahu triknya ya cukup sebenarnya kita cari luasnya berapa, luasnya bangun datar pertama sama luasnya bangun datar kedua baru kurangi gitu. Nah, sekarang ini bangun datar pertama. Luasnya berapa gitu. Luasnya bangun datar pertama kita cek ya cukup dikalikan panjang kali lebar. 30 dikali dengan 10. Berapa hasilnya? 300. Kemudian ini luas yang kedua. Luas yang kedua itu adalah 25 dikali dengan 8. Nah, di sini berapa? Hasilnya itu adalah 200 ya. Nah, sekarang selisihnya berapa? Ini. Luas 1 dikurangi dengan luas 2. Kan tanyakan adalah selisih. Nah, maka jawaban yang tepat itu adalah 300 dikurangi 200 sama dengan 100. Jawaban yang tepat bagian A. Oke? Matematika bisa karena biasa.